ini Karawang sedang merayakan ulang tahun yang ke-390. Dengan penuh keprihatinan. Selanjutnya, kalau kita lihat dari hal-hal yang terjadi, fenomena-fenomena di Kabupaten Karawang, ada 2.779 orang yang terkena stunting. Ya. Bahkan ada kemiskinan ekstrim. Betul seperti yang dikatakan oleh banyak pendahulu kita. Adalah Rengas Dengklok yang muncul di dalam berita pembangunan pasar tradisional menyebabkan rakyat tertindas. Masa mempertahankan pasar tradisional aja yang seharusnya diselenggarakan oleh pemerintah agar harga barang rendah bisa dijangkau oleh masyarakat, yang terjadi malah sebaliknya. Sangat miris melihat efek daripada tindak pidana korupsi ini. terkait kesejahteraan yang belum merata. Sebagai rakyat yang pernah memilih, ya, Ibu Silika dan Bapak Haji Aib Sapuloh, itu kita sebagai rakyat akan meminta pertanggungjawaban. Bagaimana ini? Itulah yang dihadapi oleh Karawang di usianya yang ke-390 tahun ini. Dan selanjutnya terkait komitmen ini setelah akan kami sampaikan kepada Bang Johnson Panjaitan yang hari ini merupakan bagian daripada tim pembina. Merayakan, kita tumpengan di sini untuk merayakan ulang tahun Karawang yang ke-390 dengan penuh keprihatinan dan penuh dengan kesedihan dan penuh dengan semangat untuk memperbaiki, karena daerah ini daerah yang sangat kita cintai. Ya. Kenapa saya tadi mengatakan secara keprihatinan? Karena kita umurnya kabupaten ini 390 tahun. Merdekanya 78 tahun. Saya mau ingatkan kita semua, sebelum diproklamasikan kemerdekaannya 17 Agustus, bertarung dulu pemuda-pemuda Karawang di Rengas Dengklok memaksa tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, dan teman-teman untuk memerdekakan bangsa ini. Ya, defisit 700 miliar, itu 13%, dan itu hasil pidato dari pimpinan daerah di Karawang. Ada 2.779 orang yang terkena stunting. Ya, bahkan ada kemiskinan ekstrim dan ada juga kemiskinan yang jumlahnya ribuan dan kenaikannya cukup signifikan, ya, dari segi makro. Data-data ini kita miliki. Ada kesenjangan sosial, kita lihat bagaimana coba, ya, jalan tol tetangganya sana dengan yang sini, kesenjangannya jauh sekali. Kemudian kita melihat mulai ada amok dari anak-anak muda kita yang mencari pekerjaan, pengangguran, karena ternyata ada blok-blok yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara mengadakan pekerjaan, ternyata sekarang justru banyak pengangguran. Katanya ini kawasan industri, katanya ini gudang beras, ya kan? Tapi kok banyak tikusnya, kok daerahnya defisit. Karena itu kita mau merayakan ulang tahun itu dengan keprihatinan untuk membangun sikap dari pemuda-pemuda Karawang pada waktu mau memerdekakan bangsa ini dari kemiskinan, dari kebodohan, dari keterbelakangan, dari diskriminasi. Ya, itu yang akan, semangat itu yang akan kita kerjakan secara bersama-sama. Ya, tentu kami tidak mau ini hanya kata-kata, ya kan? Sebagai orang profesional, sebagai advokat, dan sekaligus juga pembela hak asasi manusia, penjaga konstitusi, kami merasa terpanggil untuk mulai bergerak di Karawang ini. Ya, selain menghidupkan sejarah, kami juga ingin secara konkret memperjuangkan ini. Jangan sampai ini jadi daerah kemiskinan.
Kalau lihat datanya tadi itu kan daerah kemiskinan, ya. Yang paling sedih itu kemiskinan di antara kekayaan yang dikuasai hanya oleh segelintir orang. Yang seharusnya tugas dari pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintahan yang baik, yang transparan untuk kesejahteraan kita semua. Karena ini tahun politik. Kita memilih pemerintah ini, memilih legislatif ini untuk ngurus rakyat sesuai dengan cita-cita proklamasi, ya kan? Mencerdaskan kehidupan bangsa, keadilan sosial, ya kan? Si miskin harus diurus, ya. Itu yang akan konkret kita akan perjuangkan ke depan. Karena itu kami memanggil seluruh rakyat di ulang tahun yang 390 ini dengan segala keprihatinan untuk kita bahu-membahu mengembalikan cita-cita kemerdekaan ini sebagaimana cita-citanya pemuda-pemuda Kerawang yang sekarang tulang belulangnya berada di bawah tanah, sebagaimana yang selalu kita dengar ya di puisi-puisi dan sajak-sajaknya Khairil Anwar. Dan saya kira itu yang akan mau kita wujudkan, bahwa ini bukan melulu metafora jembatan emas, ya. Adalah rengas dengklok yang muncul di dalam berita pembangunan pasar tradisional menyebabkan rakyat tertindas, kan? Apakah itu rengas dengklok? Saya pengacaranya Rawa Gede, ya, di mana saya memperjuangkan itu di Belanda. Ya, bagaimana anak-anak muda di desa melawan Belanda mempertahankan kemerdekaan. Masa mempertahankan pasar tradisional aja yang seharusnya diselenggarakan oleh pemerintah agar harga barang rendah bisa dijangkau oleh masyarakat, yang terjadi malah sebaliknya, malah kekerasan yang terjadi. Ini tanda tanya besar, ada apa? Karena itu keprihatinan kami olah di hati sanubari yang paling dalam pada saat kita merayakan 390 tahun hari berdirinya atau hari ulang tahunnya kabupaten kita, yang keadaannya sungguh-sungguh sangat memprihatinkan. Tapi kan kita harus optimis, ya, maju terus sebagaimana watak dari orang Kerawang, maju terus untuk memperjuangkan kemerdekaan yang tujuannya adalah keadilan sosial dan kesejahteraan. Sebagai rakyat yang pernah memilih, ya, Ibu Silika dan Bapak Haji Aib Sapuloh, itu kita sebagai rakyat akan meminta pertanggungjawaban bagaimana ini sesuai dengan visi dan misi yang pernah dia janjikan kepada rakyat. Tentu ini yang akan kita terus-menerus dialogkan dan perjuangkan supaya mereka melihat sebagaimana janji-janjinya pada waktu mereka mau dipilih dan sudah dipilih. Ya, ini penting buat pendidikan kita agar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan fakir miskin dan anak-anak terlantar sungguh-sungguh diurus oleh negara, bukan hanya menjadi objek. Ya, dari pemberitaan yang muncul, ya, serta persoalan-persoalan dari hasil pertemuan-pertemuan dan dialog-dialog dengan beberapa kelompok masyarakat. Ya. Nah, tentu ini akan kami tindak lanjuti. Ya, kalau seorang advokat atau penegak hukum atau pembela hak asasi manusia mau melangkah, maka dia harus menyiapkan dirinya. Karena kalau tidak, yang ada adalah serangan balik. Ya, yang kita tahu sekarang kan biasanya berita bohong, ITE, pencemaran nama baik, ya, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 yang peninggalan zaman Belanda yang sekarang masih dihidup-hidupkan, ya kan? Kemudian juga pencemaran nama baik dan ITE yang kita sudah kritik dan sampai sekarang belum berubah-ubah dan baru dibuat ininya. Tentu ini juga kehati-hatian bahwa ruang demokrasi kita sekarang mulai agak mengancam perjuangan kita. Yang kedua adalah kami akan menempuh upaya hukum dan seluruh proses mekanisme hukum. Kami tidak mau melulu seolah-olah menyebar fitnah. Nggak mau kita, ya, nggak mau. Apalagi ini di tahun politik pasti ada persaingan politik. Kami tidak mau turun di situ. Kami mau memperjuangkan sebagaimana amanat dari
proklamasi kemerdekaan kita. Karena itu kami harus hati-hati. Dan komite ini kami buat dalam rangka alat untuk perjuangan itu. Tapi alat perjuangan ini kan harus lengkap. Kenapa? Karena kami juga harus menyiapkan langkah agar kami bisa melakukan gugatan. Termasuk gugatan bukan hanya di dalam negeri, tapi juga bisa juga kasus-kasus ini dibawa ke internasional.